Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-125, yakni berkenaan dengan dimakruhkannya makan bawang, baik itu bawang merah, bawang putih, ketika hendak melaksanakan sholat. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala tsuma wal basra wal qurrad fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu al-insan." Wa fi riwayatin banu Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah makan bawang merah atau bawang putih atau kurras, juga sejenis bawang, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami ini, mendekati sholat kami, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia juga terganggu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, yakni ketika terjadi di perang Khaybar, di mana pada saat itu para sahabat dalam keadaan lapar. Kalau mereka pun memakan bawang sampai mereka kenyang, setelah itu mereka sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau dari mulut mereka, bau yang tidak sedap. Lalu beliau mengatakan, "Man akala hadha syajar," barang siapa yang memakan pohon ini, yang dimaksud adalah bawang merah, bawang putih. Jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat kita ini. Sehingga ketika para sahabat keluar, mereka mengatakan, ya, telah diharamkan bawang putih, bawang merah. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mengharamkan, ya, karena saya tidak akan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanlah, silahkan kalian makan, tetapi fa inni unaji man la tunaji, tetapi saya akan bermunajat terhadap apa yang kalian tidak bermunajat kepadanya, terhadap kepada siapa yang kalian tidak bermunajat kepadanya. Artinya ketika kita hendak sholat, maka hendaklah kita sholat dalam keadaan suasana bau yang harum, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia terganggu dengan bau yang tidak sedap, malaikat juga terganggu dengan bau yang tidak sedap. Malaikat yang didekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan kita tahu apa yang tidak disukai oleh malaikat, berarti itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti sesuatu itu haram, sebagaimana makan bawang merah, bawang putih, itu adalah bawang mentah. Di dalam riwayat lain dikatakan sampai baunya hilang. Artinya meskipun kita makan bawang putih, bawang merah, tapi kalau baunya sudah hilang, maka tidak dilarang lagi kita untuk melaksanakan sholat dalam keadaan setelah memakan bawang putih atau bawang merah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Dan termasuk juga adalah makanan-makanan yang, ya, mengeluarkan bau yang tidak sedap.
misalnya jengkol, petai dan sebagainya, apa saja makanan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, janganlah kita sholat pada saat itu. Kenapa? Di situ ada malaikat, malaikat tidak senang dengan bau-bau yang tidak sedap. Karena ketika kita sholat, apalagi sholat subuh, sholat asar, itu dihadiri oleh malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari, malaikat yang bertugas di siang hari itu berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Maka disunahkan bagi kita sebelum kita berangkat sholat itu siwak, membersihkan diri. Disunahkan kepada kita sebelum kita sholat, ya, ketika kita tidak berangkat sholat itu memakai minyak wangi khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak dianjurkan menggunakan minyak wangi, tetapi dianjurkan itu tidak keluar ke masjid itu dengan bau yang tidak sedap. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah diantara hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita berkenaan hal-hal yang harus kita jauhi sehingga sholat kita kerjakan dengan sempurna dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.